Pagi anak-anak. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini anak-anak? Ada yang sakit? Enggak. Sebelumnya Pak Erik ingin bertanya, kemarin siapa yang tidak berangkat? Cuci tangan. Kenapa? Kesiangan. Waduh. Nah, sholatnya jam berapa kalau gitu? Lain kali kalau bangun itu jangan kesiangan ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Mari kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semuanya apakah ada yang sudah berangkat? Masuk semua? Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku pada rambu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kita mulai pelajaran, kita lagi menyanyikan lagu kebiasaan anak ibadah ya. Tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, Pak Erik ingin bertanya, kemarin kita sampai materi apa? Iya, anak? Bangun ruang. Iya, bangun ruang ya. Sekarang Erik akan kita akan mengulas kemarin ya. Rafa, tolong sebutkan ini bangun apa ini? Kerucut ya. Beri tepuk tangan ya. Tina, ini tolong bangun ini seperti bangun apa? Tabung ya. Beri tepuk tangan ya. Pandu, paling muda ini bangun apa? Bola ya. Beri tepuk tangan ya. Nah, ini untuk mengulang lagi materi yang kemarin ya. Ini bisa membedakan mana tabung, mana bola, mana kubus ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas materi tentang lokasi ya. Kalau kalian berbicara tentang lokasi, ada yang tahu lokasi itu apa? Tempat. Terus apa lagi? Tempat letak. Nah, sekarang kalau kamu disuruh untuk menyebutkan lokasi pada sebuah peta, kira-kira apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Dia harus menentukan arah mata angin. Selanjutnya apa lagi? Kita harus tahu lokasi, terus titik koordinat. Nah, ngomong-ngomong nih, kita setiap hari, maksudnya sesudah pulang dari sekolah, tentunya kan kalian dikasih HP sama orang tua. Iya. Siapa yang sering COD-an
dari Shopee atau Tokopedia. Nah, cuci tangan yang sering beli COD itu. Nah, untuk memberitahu kurirnya tempat atau lokasi kamu berada, gimana kamu caranya? Share log. Nah, share log itu kita masuk dan pakai aplikasi apa itu? Google Map. Ya, jadi kita sudah diberikan kemudahan melalui aplikasi Google Map. Jadi kurir dari Bandar Lampung yang belum pernah ke sini di Lestari, kita pakai aplikasi Sherlock atau Google Map itu akhirnya bisa karena tahu titik koordinatnya. Apakah kamu merasa lebih mudah memahami lokasi menggunakan arah mata angin dan titik koordinat? Iya. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui video pembelajaran yang Pak Erik akan tanyakan di sini, kalian akan memahami apa yang dimaksud dengan sistem koordinat. Tiga lokasi koordinat. Ya. Sudah siap anak-anak? Saya akan menayangkan video pembelajaran ini. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 fokus dan balok. Kita fokuskan pada materi lokasi. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 91 sampai 92 untuk siswa kelas 6 SD. Permasalahan, Igor dan Febri menceritakan perjalanan mereka ke Fort Rotterdam di depan kelas. Nah, sudah jelas anak-anak? Video pembelajaran tadi. Untuk lebih jelasnya kita adakan game ya. Pertama ini ada tentang petualangan koordinat. Siapa yang mau menjadi namanya di sini? Noval ya? Noval. Kita coba. Kita mulai. Noval ada 3 nyawa. Noval, kamu suruh menentukan koordinat 1,4. Silahkan Noval maju, tunjuk koordinat 1,4. 1,4. Tunjuk. Pencet aja. Iya betul. Beri tepuk tangan ya. Jangan ditahan. Nyawanya masih. Selanjutnya saya minta Naila ya, tentukanlah koordinat 5,1. Silahkan tunjuk. Salah nggak apa-apa, nggak usah takut, namanya mencoba. Iya betul. Nih salah. Coba bapak. Beri tepuk tangan ya. Untuk lebih memperjelas lagi tentang materi, kita akan adakan permainan lagi ya. Anak-anak, kenapa main dulunya seperti ini? Karena dulunya sudah Pak Erik tentukan ya susunannya ya. Tempat duduk kali ini seperti titik koordinat yang ada di papan tuh. Nanti satu persatu tolong sebutkan titik koordinatnya supaya lebih mudah. Saya kasih contoh. Pandu mana? Tunjuk tangan Pandu. Nah, teman-temannya tolong kasih tahu titik koordinatnya berapa di sini. Pandu. D 1. Ini adalah koordinatnya Pandu ya. D, 1. Jelas anak-anak? Jelas. Kalau sudah jelas, kita coba satu persatu. Asifah titik koordinat mana Asifah? C 1, 2, 3, 4. C berapa? C 5 atau C 4? C 4 ya. Ini adalah Asifah ya. Beri tepuk tangan ya. Sudah jelas ya tentang titik koordinat.
koordinat. Nah, selanjutnya kita bikin game yang selanjutnya ya. Gamenya adalah membuat garis vertikal maupun horizontal. Diagonal juga bisa. Kelompok yang bisa membuat garis vertikal, horizontal atau diagonal dialah yang menjadi pemenangnya. Kelas ini saya bagi menjadi dua ya. Kelompok A, kelompok B. Saya minta perwakilan kelompok A untuk maju. Nah, kelompok B, perwakilannya siapa? Maju ke depan sini ya. Ada ke sana, ada ke teman-temannya. Peraturan mainnya seperti ini. Nanti kalian diskusi dengan ketua kelasnya, untuk menentukan titik koordinatnya ya. Kelompok A dan kelompok B saling menjegal ya. Siapa yang pertama kali bisa membuat garis horizontal maupun vertikal, dialah pemenangnya. Paham? Untuk memulainya silahkan switch. Sekali sudah. Nah, siapa yang nah, silahkan diskusi dengan kelompoknya. Mau dimulai diawali dari titik apa dulu? Titik apa kelompok A? Kelompok B, hanya mau apa bentuknya? Lingkaran atau silang? Kelompok A silang, kelompok B berarti lingkaran. Kelompok A mau titik apa? D3. Merah merah D3. Silakan kelompok B. D1. Mana D1? Ini ya? Ayo selanjutnya kelompok A. Ayo, C4. Yuk, kelompok B, jangan sampai kena. Kelompok A, ayo, di blok. D2. E2 ini ya. Nah. Ayo, terakhir. B5. Nah, inilah kelompok sebagai pemenangnya. Beri tangan ya. Nanti kita duduk balik. Nah, gimana ya? Seru nggak permainannya? Seru. Setelah ini, Pak Erik akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta di silakan dikerjakan ya. Gimana kan? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ada yang kesulitan? Bapak kelas, tolong kumpulkan LKPD-nya ke depan sini. Ya, bagi Bapak bagi. Depan. LKPD itu ada salah satu soal mengenai mencari titik koordinat. Dalam hal ini adalah temanmu ingin menyampaikan satu pesan ya. Contoh di sini saya kasih contoh Rafa. Rafa ingin menyampaikan pesan kepada Dinda. Mana Dinda? Tunjuk tangan. Kira-kira titik koordinat mana yang harus dilalui Rafa supaya sampai ke tempat Dinda? Ya. Sebagai ilustrasinya lebih jelas, saya gambarkan di papan tulis ya. Rafa, titik koordinat itu berapa Rafa? A1. Ingin menyampaikan pesan kepada Dinda. Dinda, titik koordinat itu berapa? E3. Nah, menyampaikan pesan ke Dinda itu rutenya bisa macam-macam ya kan. Kita mulai rutenya versinya Rafa dulu. Yang pertama, Rafa mau ke tempatnya Dinda, mau kemana dulu? A3 ini tempatnya siapa? A3 yang merasa A3 siapa? Jerry di tempatnya A3. Tunjuk tangan Jerry. Nah, supaya langsung ke tempatnya Dinda, titik koordinatnya mana yang harus dilalui?
Temannya Naila mana Naila? Naila berarti koefisiennya berapa? Berapa? D3. Ini adalah Naila. Jadi rutenya seperti situ-situ ya. Nah, ini rute yang pertama. Saya rasa pelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Ya, kita tutup. Sebelum kita tutup, kita akan evaluasi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjelang siang ini ya. Apa yang kita bisa pelajari? Ya Nara? Iya, dari titik apa? Dari titik koordinat. Iya, harus mengetahui alamat langit untuk mencari sebuah lokasi. Sekarang ini kan semakin canggih ya. Mencari lokasi suatu tempat COD itu pakai aplikasi apa? Google Map ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Saya selalu menekankan supaya kalian selalu tetap belajar ya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi TK tes kemampuan akademik. Lalu